Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, sesuai dengan apa yang telah gua katakan di video part 2, bahwa di part 3 kita akan kenalan dengan program dari Smart.log menggunakan Raspberry Pi 3B+ berbasis IoT. Nah, di sini codingan utama yang digunakan itu ada 1, 2, 3, sama ada database offline juga. Nah, untuk matrix key ini adalah codingan untuk keypad. Jadi, sebelumnya dipartisi dulu codingan-codingannya, lalu digabungkan di main.dl. Oke ya, pertama kita coba dari enroll.py. Ini tuh codingan untuk mendaftarkan fingerprint kita. Seberapa banyak fingerprint, seberapa banyak database, itu codingannya ada di enroll.py. Kita cek. Gue buka dari idle Python. Di sini karena lebih ringan ya. Kalau biasanya gue main di Spider, cuman di sini kalau buat ngecek doang lebih ringan dari idle-nya. Ya, di sini udah gue kasih keterangan sebelumnya. Nah, jadi library yang digunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari time, terus bagian Pi fingerprint ya, ini. Terus ada SQLite system, SQL update. Ini adalah file yang udah dibuat supaya diimport di sini. File.py di luar folder. Terus ada hash library ya untuk mengencode string. Kayak gitu. Jadi string itu dikodekan. Jadi di-encode sendiri supaya jadi bentuk yang unik, ya. Nah, di sini inisialisasi bahwa jika ada nilai, ada database, terdeteksi ada database, maka kita harus buat ulang di create. Ntar tinggal di tab Y, dia langsung membuat ulang. Kayak gitu. Di sini dibuat seperti pilihan menu. Untuk 1, kita membuat database. Yang 2, kita menghapus fingerprint dari device. Yang 3, kita hapus locker table values dari database-nya. Yang 4, itu menunjukkan ada data apa aja sih di database-nya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini adalah function delete-nya. Jadi menghapus fingerprint dari device. Ya, segini fungsinya. Sampai exit dia. Terus untuk mendapatkan informasi sensornya, tinggal panggil dari sini. Template count sama storage capacity. Ya. Terus di sini bagian untuk menghapus template dari si fingerprintnya. Jadi kan posisinya tuh ada macam-macam, ada posisi yang pertama misalnya tengah, posisi kedua itu kanan, posisi jarinya ya. Jadi bisa dihapus. Nah, ini adalah menu untuk membuat atau mendaftarkan sidik jari kita. Ada di sini. Ya. Terus get sensor information. Nah, di sini mencoba untuk membuat fingerprint baru. Jadi ketika ada fingerprint yang lama dan terdeteksi kembali, dia mendaftarkan maka akan muncul notifikasi bahwa template already exists at position sekian. Kayak gitu. Di sini ada misalnya number posisi 1, posisi 2 kayak gitu ya. Maka template yang sama itu akan dihapus dan akan menunggu fingerprint selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, lalu si image yang udah
terscan oleh fingerprint akan dikonversi menjadi salah satu karakteristik string atau bisa kita sebut sebagai char buffer. Nah, di sini adalah function comparison. Ketika dia sama dengan 0, jadi kan itu tidak match. Kalau dia angkanya 1, tidak sama dengan 0, dia berarti match. Dia posisi di posisi nomor 1, nomor 2, kayak gitu. Oke. Nanti ketika kita udah tap sidik jari kita langsung ketikkan nama sama ID yang diinginkan supaya diingat di sistem. Misal Renal, ID-nya 1. Itu akan disimpan di sistem. Kayak gitu. Terus si data-datanya akan disimpan di database. Ya. Dari string encode yang telah dijabarkan di atas. Nah, di sini jika sudah selesai, maka akan muncul finger enroll successfully. Kayak gitu, teman-teman. Udah, langsung manggil si menunya berdasarkan void yang telah dibuat. Ada enroll, delete. Nah, di sini SQL update delete dan SQL update select itu ada di codingan terpisah di sini. Dia panggil dari sini. SQL update. Kenapa dia bisa dipanggil? Karena atasnya kita sudah import. Kita panggil si SQL update. Berhubungan ke sana. Nah, ini dia SQL update. Ini ada yang bagian delete-nya. Yang mau dihapus nih. Data yang dihapus dari locker table, dari SQLite, dan data yang ingin diketahui. Di sini juga ada opsinya 2, data select itu ada all info, semua data, ataupun hanya salah satu data tertentu. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini untuk bagian enrolling database. Terus kita cek untuk bagian fingerprintnya itu sendiri. Sebenarnya ini simple kalau fingerprint, jadi kita kodekan 1, 2, 3 itu sesuai dengan angka dan hardware pada si keypad. Bukan fingerprint ya, keypad ini. Ada keypad. Mana bagian row, mana bagian column. Jadi supaya teralamatkan, teraddress. Jadi ketika kita mencet nomor 1 itu yang keluar 1, bukan nomor 4, nomor 3. Kayak gitu. Nah, ini adalah penggalan dari si keypadnya. Nah, langsung semua kode itu kita gabungkan di main.dl. Ya, tadi bagian enroll, output dari enroll akan muncul ini, fingerprint database.db. Nah, ini isinya adalah data dari data ID atau kode dan name dari sidik jari kita. Nah, di sini adalah main programnya. Ini penggabungan dari program yang ada ditambah logic-logic yang bekerja. Seperti kan ada logic servo, terus ada logic capturing image, gitu. Ini adalah inisialisasi dari si keypad. Ini inisialisasi dari Pi kamera, PWM ini untuk servo, ya. Ini merupakan inisialisasinya. Ini adalah handle message, ya, function untuk pengalamatan atau pengiriman komunikasi. Oke, ya. Selalu diulang terus untuk tiap codingan, membaca informasi dari sensornya, siapa tahu ntar ada error. Oke. Sama terus. Nah, ini untuk bagian pencarian position number, berapa dia kira-kira cocok atau tidak. Jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia tidak cocok dan pintu tidak akan terbuka.
posisi servo dia tetap. Namun gambar tetap di capture dengan output sebesar 640 kali 640 pixel. Ya. Kameranya close di sini, jadi tidak bisa diaktifkan. Namun jika posisinya itu tidak sama dengan -1 atau dia ada angka, maka muncul font template at position sesuai position number-nya, sesuai dengan sidik jari keberapa yang sesuai, kayak gitu. Lalu dia load dan download karakteristiknya dari database, lalu di encode. Ya. Nah, di sini yang bagian barusan gue bilang string encode hash library. Dia untuk sebagai atau dijadikan sebagai karakter yang unik, mempunyai tanda lah istilahnya, ditandai kayak gitu. Terus di sini itu bagian ini positioning pada si tabelnya. Row 0 dia adalah ID-nya, terus row 1 itu namanya, row 2 fingerprint-nya, terus row 3 itu posisinya posisi berapa. Nah, di sini jika FP sama dengan DD, nah jadi ini adalah sebuah kode aja kalau misalnya FP itu adalah nilai yang terbaru. Misalnya dia FP itu nilai yang terdeteksi itu sama dengan fingerprintnya, maka si motor bakal open. Ya, FP itu ibarat kayak actual value ya, fingerprintnya. Kalau yang DD itu fingerprint database-nya. Oke. Dia akan menggerakkan motor, terus mengcapture kamera dan mengirimkannya ke bot. Ya, read dia. Tapi jika else, jika bukan, maka motor tidak bergerak. Dia langsung hanya mengirimkan notifikasinya doang dengan keterangan door close. Ya, semuanya dikasih exception. Jika salah satu perintah tidak terpenuhi, maka akan muncul operation violate atau exception message lainnya kayak gitu. Ini untuk bagian keypad. Ya, password yang di sini belum gue rubah, masih 1234. Jadi keypad atau motor akan aktif ketika password ini terpenuhi. Tuh, while true. Jika dia benar, maka password akan muncul tampilan password OK. Dan capture gambar. Motor open. Jika salah, maka hanya mengcapture gambar doang. Langsung akan muncul incorrect password. Nah, di sini adalah bagian bot Telegramnya. Jadi, teman-teman setting ulang dulu, buat dulu di Telegram botnya. Itu gampang kok, nggak susah. Terus, teman-teman setelah buat bot di Telegram, masukkan ibaratnya kayak API code-nya. Ganti di sini. Jadi, teman-teman bisa kasih perintah lewat bot Telegram. Dan habis. Oke. Untuk gambaran programnya seperti itu, semoga menjadi pengetahuan atau tambahan atau sebagai inspirasi untuk tugas akhir teman-teman. Semoga bermanfaat. Dari gue sekian. Wassalamualaikum.